Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begas Haji Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan sebuah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi, tujuan dari program ini adalah untuk melakukan pencarian sebuah node target pada sebuah graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0 dan A9. Di sini saya sudah membuatkan sebuah diagramnya. Nah, sini penjelasan yaitu ada node A0 hingga A9. Setelah itu, akan menjelaskan dari masing-masing graf. Graf yang saya gunakan itu terdiri dari 10 node. Nah, hubungan antar node yang saya buat adalah sebagai berikut, yaitu A0 berhubungan dengan A1 dan A2. Kemudian node A1 berhubungan dengan A3 dan A4. Seterusnya, dan A3 terhubung dengan A6. Kemudian A4 terhubung dengan A6 juga. Dan A5 terhubung dengan A7. Dan A7 terhubung dengan A9 dan A7, dan node A8 terhubung dengan A9. Maka di sini juga saya sudah menuliskan pencarian yaitu from A sampai 1, atau kode yang saya tulis adalah seperti berikut. Pada program ini saya akan melakukan pencarian ke target node A7 dengan titik awal pencarian yaitu dari 0. Lihat dari 0. Jadi untuk penjelasan programnya kita akan mulai dari atas seperti biasa. Di sini ada sebuah public class yang dimana digunakan untuk menyimpan seluruh data graf dan algoritma pencarian yang digunakan. Oke, kemudian di sini saya ada sebuah variable nodes yang digunakan untuk menyimpan jumlah node yang ada pada graf. Kemudian ada variable grep yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar node menggunakan agency list. Kemudian ada variable nodes, variable visit. Nah, di ini digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali selama proses pencarian berlangsung. Gitu. Dan ada variable, dan di sini terakhir ada sebuah metode add yang dimana ini digunakan untuk menghubungkan dua node. Karena graf ini bersifat tidak berarah, maka hubungan antar node harus kita buat menjadi dua arah. Ya. Oke. Kemudian di sini ada proses pencarian DFS. Saya akan menjelaskan dulu sedikit apa itu DFS. Ya, ini DFS. Jadi DFS, Deep First Search atau DFS itu merupakan sebuah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara dia menelusuri sebuah cabang sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum dia berpindah ke cabang lainnya. Nah, DFS menggunakan struktur data stuck dengan prinsip yang pernah kita pelajarin sebelumnya, yaitu last in first out atau LIFO. Maka di sini proses pencarian akan dimulai dengan node A0 dengan target A7. Oke, dengan target A7. Coba kita akan running. Nah, maka di sini hasil outputnya adalah menampilkan isi graf 10 node, kemudian proses pencarian DFS. Yang mana langkah pertama yaitu A0 akan dikunjungi, kemudian tetangganya yaitu A1 dan A2 seperti konsepnya tadi. Seperti ini. Jadi A0 akan dikunjungi, kemudian tetangganya yaitu A1 dan A2. Karena stuck menggunakan prinsip LIFO, maka di sini A2 akan diproses terlebih dahulu. Nah, node A2 ini memiliki tetangga yaitu A5, sehingga A5 akan dimasukkan ke dalam stuck. Kemudian A5 akan dikunjungi oleh tetangganya yaitu A7. Nah, node A7 akan dimasukkan ke dalam stuck. Nah, selanjutnya karena A7 ini adalah yang ingin kita kunjungi atau ini merupakan target yang kita cari, maka di sini proses pencarian akan selesai
karena A7 telah kita temukan. Dan inilah proses namanya konsep menggunakan konsep LIFO seperti itu. Kemudian di sini ada proses pencarian yaitu BFS atau BFS yaitu breadth versus atau BFS merupakan algoritma yang bekerja berdasarkan level atau tingkat node. Nah, BFS sendiri ini dia menggunakan sebuah struktur data QW dengan prinsip yang pernah kita pelajari juga. Jika sebelumnya default, maka QW ini dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Nah, pada proses BFS ini pencarian, nih kita coba running dulu, kita running lagi. Jadi di sini, nah proses pencarian maka yang pertama akan dimulai dari node A0 dengan target 7. Maka pertama yaitu node A0. Nah, kemudian tetangga dari A0 ialah A2 dan A1. Maka di sini saya sudah menggambarkan sebuah table seperti ini. Nah, karena A0 bukan target, maka tetangganya yaitu A1 dan A2 akan dimasukkan ke dalam QW. Selanjutnya node A1 akan diproses terlebih dahulu. Kenapa? Karena BFS kita ini dia menggunakan prinsip first atau FIFO. Jadi node A1 kemudian dikunjungi dan tetangganya yaitu A3 dan 4 akan dimasukkan ke dalam stack. Jika sudah, maka setelah itu A2 akan kita kunjungi dan tetangga A2 yaitu A4 tetangga A2 yaitu A5 akan masuk ke dalam stack. Oke, kemudian dia akan berlanjut yaitu dengan node A3. Nah, dan A3 yang kemudian A3 menambahkan node A6 karena A6 adalah tetangganya ke dalam stack, ke dalam QW. Selanjutnya yaitu ke A4. Nah, A4 ini dikunjungi, tapi karena A4 itu kan tetanggaan juga dengan A6, tetapi A6 tidak dikunjungi karena A6 sudah pernah dimasukkan ke dalam QW, maka tidak akan dimasukkan kembali guna untuk menghindari kunjungan yang berulang. Nah, seperti itu. Selanjutnya A5. A5 dikunjungi dan menambahkan kode node A7 ke dalam QW. Nah, setelah itu node A6 akan dikunjungi dan menambahkan node A8 ke dalam QW. Dan yang terakhir kemudian node A7 akan diproses dan dikunjungi. Nah, karena A7 merupakan target yang kita cari, maka pencarian akan selesai. Maka proses akan selesai atau proses pencarian dihentikan. Oke, seperti itu. Jadi dari proses tersebut diperolehlah urutan kunjungan BFS. Nih, urutan kunjungan BFS yang telah aku itu berurut dari A0, A1 sampai A7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa BFS ini melakukan pencarian secara bertahap berdasarkan level atau kedalaman node, sehingga seluruh node pada level yang sama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Jadi kesimpulannya DFS dan BFS sama-sama dapat digunakan untuk melakukan pencarian pada graph. Nah, jika DFS dia menelusuri cabang sedalam mungkin terlebih dahulu, nah sedangkan BFS dia menelusuri node berdasarkan level. Nah, pada percobaan ini kedua algoritma berhasil menemukan target A7. Namun dengan urutan yang berbeda. Sekian penjelasan mengenai implementasi algoritma DFS dan BFS menggunakan bahasa pemrograman Java dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.